Oh, dicek ya. Oh, tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat pagi. Pagi. Tolong dijawab sing keras nggih. Semangat pagi. Pagi. Paginya ke bawah dulu. Ya, terus pagi yang kedua ke tengah, pagi kita yang ke atas itu yang ketiga. Dua yang ke atas sih yang paling kenceng. Sudah sarapan belum? Oh, sudah makan siang? Belum. Hah? Belum? Belum, Pak? Saya tadi sudah belum kita ya? Oke. Semangat pagi. Pagi. Keras ya, terakhir keras. Oke, semangat pagi. Itu kenapa sering kami sampaikan semangat pagi kita yang pertama ke bawah ini kan ingat Pak, kita akan sebuah proses sejarah panjang Republik ini. Dulu ke bawah itu ada zaman sebelum Indonesia merdeka, zaman di era kerajaan-kerajaan kita, banyak sejarah terjadi di sana, banyak dinamika, banyak intrik yang terjadi. Nah, jenengan sering birenggeono apa nih si mana itu Singosari itu apa? Ken Dedes, cerita-cerita Ken Arok, cerita Tunggula Metung dan sebagainya. Ada sejarah-sejarah panjang, ada kerajaan Majapahit dan sebagainya. Kemudian itu era masa lalu. Ada era yang kedua, kenapa semangat paginya adalah era para founding father kita, orang tua kita berjuang memerdekakan kita dengan seluruh energi, seluruh jiwa dan raganya dipertaruhkan untuk berjuang melawan penjajah. Akhirnya lahirlah kemerdekaan itu. Kemudian semangat kita yang terakhir ke atas, kenapa? Karena ini eranya kita, era kita mengisi kemerdekaan itu. Pasti kita bisa, era kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Tadi sampaikan ada situasi yang sulit saat ini yang sedang kita hadapi. Ada pandemi COVID-19, tapi juga ada ancaman erupsi gunung berapi yang ada di samping kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Kedua hal itu. Tadi kita harus memenuhi anjuran-anjuran dari pihak pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita semuanya tahu bahwa sampai hari ini kita tahu belum ada vaksinnya. Vaksinnya belum ditemukan. Sehingga ancaman COVID-19 ini sampai kapan kita juga belum bisa tahu. Maka kondisi pandemi atau krisis kesehatan yang terjadi ini sudah beberapa waktu. Sudah hampir 2-3 bulan berada di wilayah kita ini. Kemudian dari 2-3 bulan ini, krisis kesehatan ini kita tentunya tidak berharap jauh terjadi krisis di atasnya, yakni krisis ekonomi. Maka ketika ini tidak ada krisis ekonomi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Saya bergotong royong dengan Pak Lurah dengan BLT-nya, saya dengan bansosnya, Pak Gubernur dengan bansosnya sembako, Pak Menteri Sosial dengan BPNT-nya, dengan BST-nya, semuanya bergotong royong satu linier untuk mencoba mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Kenapa ini harus dilakukan? Agar tidak terjadi krisis keamanan yang tidak diharapkan oleh Pak Dan Ramil dan juga Pak Kapolsek, tidak diharapkan itu. Maka itu harus kita selesaikan di krisis ekonomi. Tapi kita tidak bisa lama-lama bertahan seperti itu bicara krisis pandemi. Maka pemerintah Kabupaten Magelang saat ini mengeluarkan 7 prinsip dasar untuk menuju persiapan menuju kenormalan baru. Kenormalan baru ini normal semua biasanya. Biasanya itu nek normal lah buat ngemaskan tuh Bu. Buat ngagem Bu. Cek suhu tubuh. Termogan ini sudah punya semua ya Pak?
Ada berapa dusun sini? 9 dusun, semuanya sudah punya. Oh malah juga, tapi kira-kira sudah ada. 9 dusun sudah punya berapa? Karena kemarin Pak Gubernur sudah bantu loh, posko desa 3. Karena kan nanti aktivitas di dusun itu harus dicek suhu tubuhnya dulu. Termogan itu nanti 37,3 derajat Celcius. Di atas itu harus cek ke kesehatan terdekat. Nah di bawah itu boleh melakukan aktivitas. Nanti kalau belum punya saya bagi ke masing-masing dusun satu gitu. Masing-masing dusun satu nanti termogannya. Kalau yang lainnya kan bisa beli sendiri. Itu. Nah ini harus kita lakukan persiapan ini agar apa? Agar tidak mandek dari sisi perekonomian itu. Maka OPRB ini luar biasa. OPRB, ibu-ibu, tim penggerak PKK ini, Pak Kepala Desa sebagai nakodanya terus mengkomandani panjenengan semua untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di panjenengan semua. Lah ini situasi yang sudah baik ini dipertahankan dengan apa? Dengan disiplin memenuhi protokol kesehatan itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau mau melakukan aktivitas silahkan mohon izin. Karena syaratnya untuk melakukan aktivitas itu harus meminta izin ke gugus tugas, kecuali pondok pesantren ya. Pondok pesantren ada perlakuan khusus di pondok pesantren. Khusus untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan harus meminta izin ke gugus tugas. Sehingga semua kegiatan nanti akan terpantau. Gugus tugas itu bisa berlevel dari gugus tugas kabupaten, gugus tugas kecamatan, dan juga relawan COVID-19 di 3 desa. Gugus tugas di kecamatan sampai hari ini belum bekerja secara maksimal karena secara regulasi baru disusun, baru diatur. Nah, buatan Pak Bupati semodal Bu. Tiap hari itu semangat Bu. Hasil nikah tadi kalau ngerti saat ini ngasih nikah sih termawon di tening ini kan langsung. Ternyata banyak sekali ya yang mau bikin acara nopo mon atas mentas. Jadi lumayan nih nek sedino ajeng atas maaf keliling kan. Nah, ini kalau bikin nganten-nganten itu selesai. Maka COVID-19 ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sama halnya kondisi erupsi Merapi. Beberapa waktu yang lalu saya berkomunikasi sekitar hari apa ya Pak? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu apa hari Minggu? Hari Sabtu itu saya berkomunikasi dengan Bu Hani, Kepala BPTKG. Kebetulan masalah Mak Senil. Begitu Mak Senil itu menopo gitu kan. Terus tiba-tiba Bu Hani itu telepon saya, Pak melaporkan kondisi Merapi. Ada pembentukan kubah baru, aktivitas kubah baru yang ada di atas. Itu yang aktif luar biasa. Kemudian kalau kubah ini tidak terbentuk, ini bisa menyebabkan kejadian keduanya adalah letusan yang eksplosif. Maka kemudian BPTKG mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya bahwa seluruh aktivitas manusia yang ada di radius 3 km di candi atau di gunung Merapi ini harus di stop dulu, dihentikan. Tidak ada aktivitas di radius 3 km sampai nanti dinyatakan aman kembali oleh BPTKG. Karena memang semua aktivitas ini harus melalui kajian. Sama halnya kayak tadi aktivitas kegiatan panjenengan kalau di pandemi ini juga berdasarkan kajian epidemiologi kesehatan. Jadi ada satu center data yang digunakan secara nasional namanya BLC, Bersatu Lawan COVID. Bersatu Lawan COVID ini dikeluarkan oleh gugus tugas nasional. Nah, gugus tugas nasional ini yang mengatur atau memberikan informasi perkembangan di seluruh wilayah di Indonesia ini termasuk Kabupaten Magelang. Apakah Kabupaten Magelang masuk wilayah hijau, orange, kuning, atau kita masuk zona merah? Nah, di zona-zona apa yang bisa dilakukan kegiatan itu? Nah, nanti ada aturannya. Nah, itu di Dinas Kesehatan. Nanti kalau mau mengajukan izin, tentunya mengetahui Pak Kepala Desa, nanti mengetahui Pak Camat untuk bisa melakukan aktivitas apapun. Ini harus kita lakukan saat ini. Demi apa? Demi menjaga itu. Sama halnya panjenengan semua, saya terima kasih Ahli Karto. Karena kalau tadi bicara erupsi Merapi,
Tentunya dulu kita membuat sister village desa bersaudara. Terima kasih jenengan sudah mengakomodir saudara-saudara kita yang ada di atas ini untuk nanti berbagi rasa dengan panjenengan semua. Rasa di situasi kondisi Merapi meletus sehingga dengan harus menampung bagaimana perasaannya, bagaimana kebutuhannya dan sebagainya. Panjenengan akan membantu itu. Dan ini memang tugas kita. Tugas kita itu bergotong royong. Tugas kita adalah semangat keindonesiaan kita, semangat Pancasila kita ini adalah semangat gotong royong. Karena gotong royong itu diambil dari apa yang menjadi perintah Allah kepada kita, perintah Tuhan kepada kita. Allah menciptakan tidak hanya manusia, tidak hanya kita yang ada di bumi ini. Allah menciptakan banyak hal. Ada angin, ada bintang, bulan, matahari, air, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Ini diciptakan untuk bergotong royong. Nggih mboten. Jenengan nek mboten enten matahari kinten-kinten pripun? Sedih. Sedih napa mboten hidup. Coba seandainya tidak ada air. Itu. Semuanya memiliki tugas sendiri-sendiri. Yang jadi angin, ya jadilah angin. Yang jadi bintang, ya jadilah bintang. Maka gotong royong seperti ini atau family to family sekarang. Kalau dulu desa ke desa ya Pak, sekarang sudah family to family, keluarga ke keluarga. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk kita terus saling bekerja bersama, bergotong royong bersama. Kalau kita nggak mau bekerja sama, bergotong royong, kita juga melawan titahnya terus. Coba Gusti Allah memateni angin maulah. Gak usah yang lainnya, anginnya aja yang di kerannya ditutup. Kira-kira kita bisa hidup atau enggak? Kira-kira Tuhan itu menutup apa ini? Matahari. Atau kita nggak ada cahaya gitu kan? Itu nek wong londo tadi reso didi yang sering dilihat kalau Pak Nanda ke Bali itu loh. Nah itu kan didi di pantai itu. Apa? Itu nggak bisa. Jadi semangat gotong royong inilah Bapak Ibu sekalian yang terus harus kita kembangkan, harus kita dorong. Karena dengan semangat kebersamaan gotong royong kita menghadapi situasi bencana apapun, kita pasti yakin bisa melewati itu dengan sebaik-baik. Ini ikhtiar kita sebagai manusia. Sekali lagi ini ikhtiar kita sebagai manusia karena selebihnya adalah kekuasaan ada di tangan Ilahi. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh berhenti untuk berikhtiar, memohon untuk mencari jalan yang terbaik. Maka hari ini kita melakukan karantina mandiri maupun ini, itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Jadi takut kita mesti harus takut sama Allah. Begitu takut sama Tuhan, takut kita sama Tuhan itu pasti kita akan mendekat. Kalau ketakutan kita sama Tuhan itu pasti mendekat. Kalau takut. Tapi kalau takut dengan corona, takut kita harus menghindar. Jadi takut aja. Takut sama Allah kita harus mendekat, takut sama corona kita harus menjauh. Gitu. Anu wis ngerti itu apa? Itu penyakit menular hospital lawan ya malah ribut kayak Pak Yai ya. Pak kepala desa ini kan Pak Yai. Gitu. Maka ini harus betul-betul menjadi pemahaman dan kesadaran kita bersama. Bahwa ini masalah bersama, bukan masalah siapa-siapa. Itu. Jadi kita di sini sama-sama untuk beribadah, menurut jalan masing-masing. Pak tentara juga berjalan sesuai dengan menjadi tugasnya di tentara, Pak polisi juga begitu, Pak lurah juga begitu, Pak camat juga, ketua tim penggerak PKK. Kamu betul mungkin dong ketua tim penggerak PKK tiba-tiba ingin jadi Pak Hansip kan itu betul ya. Pak Hansip sendiri terus tiba-tiba jadi UPRP gitu kan. Jadi ini terus kolektif. Nah, kerja dari semua itulah sebetulnya harapannya sebuah nilai ibadah, kan gitu. Itu maka tadi kalau belum ada termogan besok kita siapkan termogan. Kalau besok tadi saya melihat masih ada karantina mandiri walaupun tadi itu sebuah bentuk kesadaran. Besok akan saya perintahkan untuk dilakukan rapid test sama anak-anak itu biar cepat kontur lah, mana jelas statusnya gitu. Itu setelah beraktivitas nanti saya perintahkan dinas kesehatan untuk bisa melakukan
rapid test terhadap empat warga kita yang sedang dikarantina tadi, sehingga kita harapannya yang bisa kerja cepat. Ini kan situasi yang abnormal, sehingga kerja kita juga harus abnormal. Jadi situasi semula biasa ngeten iki lek kerja ya cuma biasa mawon. Saya sejak Covid niku niku lek film niku nggih bar subuh terus, Pak. Bahkan kadang 2 hari nggak tidur. Niku pun biasa. Jadi ketika melihat aturan karena aturan terus berubah, Pak, cepat sekali. Apalagi sekarang ditambah ujian kita situasi berapi. Saya sudah perintahkan Pak Kepala BPD untuk aktivitas 3 km ini selesai. Dan nanti Adikarto, terus Tanjung dan sebagainya, untuk bisa menerima saudara-saudara kita ini, tentunya saya bersama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga itu dijadikan nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk panjenengan semua, yang tentunya insya Allah akan bisa digunakan untuk nanti panjenengan ketika dipanggil menghadap Sang Hyang. Gitu. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan? Atau cukup ya? Cukup ya? Ini kebencian. Atau yang kakek mau tanya ini? Enggak? Oh, enggak. Bu PKK? Enggak ya? Oke. Mungkin itu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Semangat pagi. Pagi yang terakhir yang keras ini adalah tugas kita untuk menjaga, mengisi, mempertahankan Republik yang kita cintai ini. Ini tugas kita semuanya, tidak hanya tugas Pak Polisi, tidak hanya tugas Pak Tentara, tapi adalah tugas kita semua untuk menjaga Ibu Pertiwi yang kita cintai dari seluruh ancaman, baik ancaman secara langsung maupun tidak langsung seperti bencana non alam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa ini? Oh, Pak Kades. Oke. Ini ada 9 untuk kali beling. Nanti kalau mau aktivitas atau apa, paling nggak di masjid atau di mana, bisa ditempatkan di situ untuk di cek. Ya, sehingga kita bisa memantau kesehatan masyarakat. Ngaturaken ageng panuwun, terima kasih pada beliau Bupati Magelang, beliau Bapak Sena SIP yang telah berkenan memberikan sambutan pengarahan motivasi pada dasarnya agar kesadaran gotong royong kita bersama tetap kita pertahankan. Walaupun tadi tidak dibuka, mohon maaf Bupati, ora dibuka tapi ditutup. Marilah pertemuan ini kita tutup, walaupun saya minta untuk para hadirin, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, relawan, Bapak perangkat, Adikarto untuk sejenak duduk untuk menunggu beliau Bapak Bupati istirahat sebentar. Marilah acara ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.